Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi minggu pertama kedua kita Riyadhus Shalihin, kemudian 3 4 5 kita dari tafsir Al-Baghawi. Kemudian dari kitab tafsir dari kajian hadis Riyadhus Shalihin kita melanjutkan dalam bab sabar. Pada hadis yang sebelumnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yauma Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Jadi kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya ketika yaum Hunain, ketika pada saat hari perang Hunain, Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi orang yang baru masuk Islam dikasih oleh Rasulullah 100 onta. Orang-orang yang kaya seperti Al-Aqra bin Abis. Kemudian ada orang-orang yang semodel itu yang baru masuk Islam, yang Islamnya baru, itu dikasih oleh Rasulullah 100 onta. Orang-orang yang Islamnya sudah lama tambah dikasih apa-apa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu masyhur dalam hadis-hadis yang lain. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ini. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membagikan itu ada firasat dari para sahabat, dari para sahabat Rasulullah yang imannya masih belum kuat. Dibisi oleh orang-orang yang munafik dari mereka, termasuk salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kemudian mereka mengatakan bahwa Rasulullah ini sudah tidak adil. Dulu kita yang membantu Rasulullah. Dulu waktu Rasulullah pindah dari kota Mekah itu kita yang menampung. Sudah selesai kita yang nampung, perang kita yang menang. Kemudian yang dikasih orang-orang Mekah, bukan kita. Padahal jasanya harusnya lebih banyak kita gitu. Nah, maka kemudian mental yang diajarkan sama Rasulullah di sana bukan seperti itu. Mental yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah terbiasa ibadah, lanjutkan ibadahnya. Jangan kemudian ibadah itu dijual dengan materi. Terus biasa sembahyang witir, biasa sholat, kemudian sholat tahajud, sholat sunat dan lain sebagainya. Begitu kemudian selesai, kemudian dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat, tambah semangat. Dihentikan oleh Allah Ta'ala rizkinya ternyata. Begitu kemudian tambah semangat, diuji sama Allah Ta'ala, ono corona langsung anjlok kabeh. Wis mari wis gak sembahyang maneh wis. Dhisik tahajud. Sebelum corona tahajud, setelah corona karena rizkinya tambah menurun koyo aneh gak tepat tahajud iki. Salah tahajudnya, langsung hilang tahajudnya, subhanallah. Dhisik sembahyang semangat tahajud, kemudian sholat duhanya semangat, witirnya semangat, tukune tambah laris. Begitu kemudian kasus kayak gini, rizkinya sudah mulai berkurang, ditinggalkan semua ibadahnya. Bukan seperti itu. Jadi kemudian ibadah jangan kemudian dijual karena materi saja. Karena kalau seandainya dapat materi tambah semangat, kemudian sholatnya tambah semangat, sodakonya begitu tambah sempit, tambah marah-marah, iya kue ani tambah tak sodako, tambah melarat teman kue ani. Tak kandani, kena konco sing kue ngono bisa, ono konco niku tak kandani, saking koncoku kon. Nek ndak konco tak kandani, ojo akeh-akeh nek sodako, tambah melarat, menteri duwe soro saiki. Allah, gitu didengarkan dia sih mau. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bagaimana menurut kalian kalau seandainya atardawna antum
ayyarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nangis sahabat mendengar seperti itu. Ditanya oleh Rasulullah, apakah Anda ridho kalau seandainya orang-orang itu pulang dengan kambingnya, dengan sapinya, dengan ontanya, kemudian kalian pulang bawa Rasulullah? Tidak ada apa-apa nih mau. Orang kemudian membayangkan, wah kalau seandainya saya kaya. Padahal yang kemudian kekayaan semua prestasinya itu dulu dia dapatkan, kemudian setelah dia dapatkan dia banggakan di depan orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, terus apa lapor mbek sopo? Di sini peringkat siji, saya masih ingat itu dulu. Ya Allah, ketika saya ranking 1 paling seneng umi. Begitu tak tutup, ya Allah aku ranking siji. Begitu tidak ada umi, kerosok kayak apa ranking siji? Untuk apa sekarang? Penghargaan itu untuk apa? Yang dulu kita perjuangkan untuk orang tua, begitu orang tua tidak ada, apa yang mau diperjuangkan? Orang-orang itu mau pulang pakai hartanya, bawa semua hartanya. Tapi kalian pulang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nangis, sahabat, apa ya Rasulullah, sudah biarkan itu untuk mereka. Itu di situ baru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan orang-orang. Jadi begitu caranya, logikanya berbeda. Nek iki diurupi ambil duit kabeh gak mari-mari. Akhirnya semua orang sholat membayangkan ada makanan di masjid. Kalau ada makanan di masjid duit teko. Tapi kalau tidak ada makanan di masjid kok ada sido teko. Ono banyu nang masjid, ono jajan, ono gulai di masjid full. Tapi begitu udah ono gulai sudah sido. Nang kono wingi ono gulai nang kono. Saya tidak ono gulai. Yes memang ketebakan di masjid. Das bayar dia nang kono sana. Kenapa gulai tidak ono? Sembayang diurupi ambil gulai. Iku sing ndak seneng Rasulullah. Untuk menarik bagus. Cuma kalau seandainya sholatnya kemudian dinisbatkan ke gulai mau, itu salah. Kalau seandainya orang berjihad kemudian pulang dia membayangkan, oh dulu pada perang Badar pulang bawa pedang bawa onta, kemudian perang Uhud pulang bawa pedang bawa onta. Ini berangkat melarat, boleh melarat mana? Waduh melarat, waduh ada fungsi ini berarti jihad itu tidak ada fungsinya, diurupi. Oh, ini kemudian yang tidak suka Rasulullah. Makanya ada kalanya diuji oleh Allah Ta'ala. Tidak semua kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala cash. Tidak. Nanti ada kalanya itu rotok diakhirkan sama Allah Ta'ala. Bakal dikasih, tapi diakhirkan oleh Allah Ta'ala. Tidak dikurangi. Tidak ada dikurangi oleh Allah Ta'ala. Akhirnya kemudian muncul omongan. Sebelum itu muncul omongan dari orang-orang yang kemudian munafik. Berarti Rasulullah tidak adil. Ini tidak adil. Ini pembagian yang tidak diharapkan keadilannya dan tidak kemudian berdasarkan Allah Ta'ala. Wah, merah wajah Rasulullah. Merah wajah Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah SAW, maka siapa yang bisa adil kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak dibilang adil? Loh, kalau seandainya Rasul dan Allah Ta'ala tidak adil, terus apa yang bisa adil? Siapa yang bisa adil? Kalau Rasulullah dan Allah Ta'ala dibilang adil, apa yang dari Rasulullah itu dari Allah Ta'ala mesti. Maka kemudian Rasulullah SAW menenangkan diri. Kemudian kata Rasulullah SAW, rahimallahu Musa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa. Dulu Nabi Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza. Nabi Musa dulu diganyang habis sama umatnya, jauh lebih daripada ini. Fasobat. Tapi Nabi Musa sabar, maka saya sabar. Baru dijelaskan sama Rasulullah SAW. Jadi modelnya seperti itu. Gak pantas. Kalau ibadat kita tukar dengan kemudian rugi. Gak ada untungnya sama sekali. Hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Kalau seandainya Allah Ta'ala kepingin mentakdirkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah Ta'ala mendahulukan ukubah, didulukan oleh Allah Ta'ala. Begitu gak dosa langsung dikasih hukuman sama Allah Ta'ala. Gak dosa mana langsung dikasih hukuman. Kok aku mimpi neraka? Coba jangan takut. Memang itu untuk agar Anda tobat, bentuk tobat. Begitu kemudian orang berbuat dosa, aku mimpi neraka. Bagus. Tandanya Anda dicintai oleh Allah Ta'ala. Umpama Anda maksiat, kemudian saya ngetok surga, itu teman-teman di sini. Itu namanya istidraj. Nanti ada. Maka kemudian kalau seandainya seseorang itu kemudian berbuat dosa,
lantas didulukan oleh Allah Ta'ala ajalalahul uqubah, langsung dikasih oleh Allah Ta'ala ikopnya di dunia. Dan ini rata-rata model yang seperti ini terjadi di kota suci Makkah atau Madinah. Itu langsung jelas. Maka kalau sudah haji, orang yang berhaji faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang kalau sudah diwajibkan oleh Allah Ta'ala haji, maka jangan bicara yang tidak baik, jangan kemudian ngerasani orang, jangan kemudian berpikir yang tidak baik, dan jangan berdebat, karena Anda akan ketemu semua madhab ada di sana, ketemu kabeh. Iku wong sing ndak cocok kan ati sing ngamuk, waduh soro nang ngono. Soro. Maka kalau haji atau umroh sabar. Kenapa? Repot. Ketemu semua model orang. Ada orang yang kelihatan orang ini kalau dari bangsanya ini maling kabeh. Tadi kemudian ketemu orang Indonesia, ono sing kadang-kadang ngono. Ada orang yang seperti itu. Kelihatan orang, wah ini tidak baik. Jadi tidak relem salifan, diusir. Tidak usah. Wah, ono sing model kayak ngono. Ada orang yang sampai tawaf, saking ke dunia nih, sing nyekel hati si ane. Waduh, sing nyekel HP. Iya, yang di sana itu dijual aja. Kondo, pokoknya ngono. Iki dagang nang ngarepe Ka'bah. Ngomong biasa nangis nang ngarepe Ka'bah iki dodolan nang ngarepe Ka'bah. Wis nemen. Ya Allah, sik koper kayak ngono itu. Loh, itu makanya kemudian kalau sudah sampai di sana, semua firasat itu dibalas sama Allah Ta'ala. Oh, berarti wong jangan khawatir. Berarti Anda itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi baik. Makanya jangan kemudian suudzon. Ini terjadi, ada guru saya seperti itu. Umroh dia. Ketika umroh kemudian ya karena wong pinter ya, dosen, wong pinter. Maka kemudian dia membayangkan, yo opo carane mung iso kesasar. Bagaimana ada orang kok bisa kesasar? Iki hotel nang kene. Iki Ka'bah nang kene. Ketok moto, dan bakal kesasar ini mesti tidak bakal kesasar. Subhanallah. Begitu keluar ada pembimbingnya bareng rombongan. 1 kali tawaf, 2 kali tawaf hilang langsung. Ya Allah, itu sing mau kemudian orang berfirasat cuma muncul dalam hati, muncul kreteknya saja, kretek dalam hati. Itu nih kok ngaku mesti dibalas sama Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak boleh. Orang yang awam itu tidak dinilai, tidak kemudian langsung dibalas sama Allah Ta'ala dari hati. Tapi orang yang alim, orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala akan menjadi wali, tidak oleh dosa. Kreteknya hati terus dihitung dosa oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Orang alim harusnya lebih tahu. Begitu dia tawaf 1 kali, 2 kali kesasar, muter tenang di hotel ini mau sampai mulai subuh, iki tawaf subuh, dijak subuh ambil sama pembimbingnya sampai isya dodok subuh sampai isya petang ketemu petang dodok nang ngarepe Ka'bah. Ya Allah, jaluk begitu minta maaf ketemu koncone, ketemu temennya. Subhanallah, satu rombongan. Loh, dari mana tadi? Dicari sama ketua rombongan. Makan pagi, siang, malam. Telu, ya tak mana loh, mulai subuh, siang sampai isya. Alah, perju temenan. Ya Allah, dodok nang apa? Ya Allah, minta maaf ya Allah. Wis gak ngeremekno wong maneh. Betul ternyata. Makanya aja ngeremekno wong. Makanya jangan ngeremehkan orang. Iso ae wong kesasar nang kono. Mentang-mentang wong pinter. Mentang-mentang wong pinter ya. Wong apal ditulak ndek wong ini Ka'bah foto cidek nang arep Samsung Tower. Kekane tandai ngono tok. Gampang, kok iso nok kesasar temenan deh. Iku makan pagi, siang, malam sampai malam. Dodok, cuk temen yo. Lapar betul yo, 3 kali makan 1 hari. Poso temenan yo. Iku poso temenan lebih dari puasa yang biasa yo. Ya Allah, iku makanya tak boleh orang meremehkan orang lain. Dan itu Allah Ta'ala menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan, kalau Allah Ta'ala mentakdirkan orang itu baik, disegerakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tadi ojo sambat, opo yo kok aku rodok kok ngene. Ketika dia habis ngerasani orang, wah delok tokoku itu rame, memang manajemennya baik. Subhanallah, manajemen api dirontok nang Allah Ta'ala. Kena corona manajemen api entek kabeh. Entek kabeh rontok kabeh kok ngene. Saono pinemu manajemen nang ngene iki. Rontok kabeh. Pengen ibadah kekan kenemenan. Itu dari omongan-omongan Anda yang tidak baik, kemudian meremehkan orang, kebiasaan macam-macam, itu dibalas sama Allah Ta'ala langsung enak.
Kenapa? Kalau dibalasnya di akhirat tambah parah. Kalau dibalasnya di akhirat tambah parah. Makanya kalau dibalas di dunia, alhamdulillah, yang banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, wong loro, alhamdulillah, alhamdulillah, wong loro, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti dosa saya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, akan dinaikkan oleh Allah Ta'ala derajatnya. Iku makanya sing seneng nek loro iku. Ada orang alim itu, ada seorang wali itu kalau sakit senang luar biasa, senang luar biasa. Kenapa? Kata dia, kalau seandainya saya sakit, berarti dosa saya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, dan kemudian derajat saya akan dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Makanya senang wong loro iku. Jangan kemudian wong loro tambah ngenes, iya yang tambah dipikir awake lho. Tambah salah. Sing senang, yang senang seperti Anda diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, demikian Anda diberikan rahmat modelnya jamu. Ada kalanya rahmat itu modelnya es krim, ada kalanya rahmat itu modelnya jamu, ada kalanya orang dikasih manis-manis senang luar biasa. Terus loro membenteli pahitan. Nah iku sehat, iku sehat. Justru yang seperti itu Anda dikasih kesehatan oleh Allah Ta'ala, cuma rasanya agak pahit, makanya kau sabar. Enak tapi mari membicara rodo seger. Nah yo iku jenenge. Nah itu Allah Ta'ala memberikan kenikmatan itu modelnya ada di sana. Maka kata Rasulullah SAW, kalau seandainya orang itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala baik, ajalalahul uqubata fid dunya, diselesaikan oleh Allah Ta'ala uqubahnya, hukumannya di dunia. Maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, kalau seandainya masih tersisa ada sedikit dari dosanya, maka nanti ketika sakaratul maut diberatkan sedikit oleh Allah Ta'ala, ngilangi suudon. Ada suudon, ana wong soro mati iku bekakan dosa. Ya Allah. Itu orang akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala dosanya, diberatkan sedikit oleh Allah Ta'ala kemudian dalam sakaratul mautnya. Kenapa? Akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, sehingga ketika dia meninggal bersih dalam kondisi tidak punya dosa sama sekali. Enak daripada kau totalan nang akhirat, wah tambah soro. Maka kemudian lanjutannya, wa idza aradallahu bi'amdihi syarra, kalau seandainya Allah Ta'ala menginginkan orang itu mendapatkan keburukan, maka kemudian amsaka anhu bidzambi, orang seperti ini dosanya ditahan sama Allah Ta'ala, tidak langsung dihukum, tambah kecep tambah sugih. Fir'aun tambah kemudian Allah sampai membunuh dan lain sebagainya. Nemen luar biasa. Sampai diutus oleh Allah Ta'ala. Ketika awal pengutusan Nabi Musa, bahasanya sudah berbeda. Allah Ta'ala menjelaskan untuk berdakwah kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia tagha, sudah melewati batas. Nemen misalnya didakwai oleh Nabi Musa sampai ditunjukkan 9 mukjizat kepada Fir'aun dan bala tentaranya, masih belum beriman. Maka kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, satu, ya Allah, hancurkan semua hartanya Fir'aun, hancurkan semua. Kemudian apa? Jangan disisakan dari mereka satupun, dan habiskan semua kerajaan-kerajaannya. Itu harus dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ada kalanya sesuatu itu penting untuk pelajaran. Umpama dihabiskan semua sama Allah Ta'ala, daono kemudian pelajaran kepada Fir'aun. Wah, dulu Fir'aun itu orang yang sombong, mana buktinya tidak ada. Tapi ketok saiki ono mumine, nah iku bukti nih. Mau ngelama-ngelama, iku mau. Arti ngelama-ngelama untuk apa? Kata Allah Ta'ala, ini pelajaran kepada orang yang liman khalafaka ayat. Pelajaran bagi orang yang ada di belakangnya Fir'aun atau orang yang akan menggantikan Fir'aun. Sombong-sombong dengan kekuasaan, telan mongko ngono. Santai. Tak kemudian Allah Ta'ala enggak. Allah Ta'ala itu tenang, sabar luar biasa kepada hambanya. Itu masih ngelamanya kalau pedintainya di Allah Ta'ala. Ditunggu tobatnya sama Allah Ta'ala. Dah tobat. Nah, berarti sudah kemudian keterlaluan. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ditahan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, dan kebaikannya semua dibalas oleh Allah Ta'ala. Makanya jangan Anda heran kalau seandainya orang-orang yang kafir yang kemudian berbakti kepada orang tuanya, mungkin hokinya orang tua. Hokinya mereka itu orang tua.
Jadi begitu mereka berbuat baik, langsung tambah sugih, tambah api ambil wong tuwa. Semakin dia baik kepada orang tuanya, semakin hoki, semakin sugih. Tidak apa-apa dari Allah Ta'ala. Kenapa? Memang dibalas di dunia sama Allah Ta'ala. Kebaikannya dia dibalas di dunia. Nanti urusan totalan berangkat di akhirat. Nanti totalan dosa, tidak bayar pegawai dan lain sebagainya, itu urusan akhirat loh. Ngemplang uang segala macam dicampur oleh Allah Ta'ala. Tambah ngemplang, tambah mangan riba, tambah sugih. Bagus, tak apa. Disik no. Top disik. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan istidraj, diberikan oleh Allah Ta'ala, ditambahi nikmat terus sama Allah Ta'ala. Makanya kemudian di dalam ayat yang lain, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka sudah lupa dari apa yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala, bukan tambah dihukum langsung sama Allah Ta'ala, enggak. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu segala rahmat. Ketuk kabeh. Makanya orang itu harus punya prinsip. Kok ndak kecuk, dapat bayar kon. Tambah kecep tambah dadi. Oh ngono prinsipe. Tambah medit, tambah sugih kok aja kuwatir, tambah medit tambah sugih. Wah, maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan dibukakan oleh Allah Ta'ala semua pintu rahmat, tambah sugih, anak-anak tambah enak kabeh, dibangun duduk omah istana, anak ini untuk anak pertama, sugih luar biasa. Subhanallah. Begitu kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ketika mereka sudah hatta idza farihu bima utu, sampai mereka senang kepada semua yang mereka dapatkan. Yo ngene carane, sohol ngene kerja ngene, harus ada prinsip. Kejem-kejeman cara ini. Harus ada prinsip. Hatta idza farihu bima utu, maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan akhadnahum batta, kami ambil mereka secara tiba-tiba. Fa'idahum mublisun, tiba-tiba mereka kemudian menyerah. Mari, apa yang mau diperjuangkan setelah itu? Gatul luar biasa. Begitu kemudian seakan-akan wah hartanya antek bersihkan anak itu nih. Tak sampai anak turun ke-7, anak turun pertama sampai kabeh kadang-kadang durung mati. Dan biaya rumah sakit atau segala macam, anak-anak ikan narkoba, wah macam-macam entek. Bersih, tak ada nyisa sama sekali. Sing dhisik kejem-kejem anak wong bayaran apa gaji pegawai udah dibayar semua. Nah, itu langsung Allah Ta'ala menunjukkan ada kalanya Allah Ta'ala itu menahan hukuman, dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Maka ojo senang. Orang-orang dulu itu pada para sahabat, begitu mereka ndak sakit itu tambah kepikiran, kini tambah senang. Alhamdulillah dongakno sehat wal afiat, sampai mati tidak loro sama sekali. Itu Fir'aun sing sampai mati tidak loro sama sekali itu. Rasulullah loro. Itu niru Rasulullah pun niru Fir'aun. Dongakno aku tidak loro sama sekali. Dah enak. Tapi kemudian sampai mati tidak loro sama sekali. Enak nak kayak ngene iki. Kalau perlu tadi Fir'aun nek ngono iku mau. Rasulullah masih menangis sakit, masih kemudian dilukai oleh orang-orang. Kenapa? Biasa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan apa? Kalau seandainya Anda mau mintalah kepada Allah Ta'ala. Salullaha al-afwa wal afiyah. Minta maaf dan minta afiyah. Afiyah itu enak, nikmat, tenang jiwa, itu afiyah dalam kondisi apapun. Makanya orang yang diberikan afiyah aman. Sayyidina Umar minta Allah, Allahumma innaka minta al-afwa wal afiyah, mati terbunuh. Sayyidina Utsman minta al-afwa wal afiyah, mati terbunuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan untuk minta al-afwa wal afiyah diracun sama orang Yahudi. Jadi itu patokan untuk mati enak, itu berarti dia masuk surga. Orang yang matinya ngenes terus ngkri-ngkri itu berarti mlebu neraka. No prinsipnya ngono iku. No. Ada kalanya justru yang disulitkan oleh Allah Ta'ala itu yang mau dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Biar tidak kebiasaan suudon. Bi mati kena corona, iya kakek dosa. Bi mlebu neraka lho. Durung apa-apa suudon kayak ngono diisi. Ada kalanya orang yang diberikan sakit seperti itu oleh Allah Ta'ala ingin dihapuskan dosa-dosanya. Dia kemudian disuruh menghapuskan masa lalunya. Wah dulu di nom-nome tadi preman di wokong luar biasa. Begitu wis tua tobat loro-loro, tambah tobat tambah loro-loro. Niku api. Ya itu
berarti Allah Ta'ala mentakdirkan baik. Kandak mau kemudian mau narik dari ibadat, tak ngangkat. Kenapa? Iki sing dipalakan, iki sakit-sakit, sing didolimi sakit-sakit di sana. Kalau seumpama mau dihapuskan dengan ibadatnya dia saja, tidak ngangkat, dikei loro sama Allah Ta'ala. Dulu Anda mendolimi orang lain, saya didolimi bi Allah. Dulu kemudian dia meremehkan orang lain, sekarang diremehkan sama orang lain. Biar tahu bagaimana kalau seandainya Anda yang digitukan. Langsung dibalas sama Allah Ta'ala. Agar apa? Agar orang itu sadar, itu berarti Allah Ta'ala mentakdirkan baik. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas juga, dari Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna idhamil jazaa ma'a idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Rawahu Tirmidzi. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, dari kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna idhamil jazaa, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala, ma'idhamil bala, tergantung seberapa dia diuji oleh Allah Ta'ala. Tak ada kemudian direktur yang tidak ngerti apa-apa, tidak ono. Jadi mesti mereka itu adalah orang yang dulunya belajar, dulunya sulit merintis dari bawah, baru sukses. Iki ndak, kemudian dia hanya meneruskan perusahaan orang tuanya, kemudian dilanjutkan sama dia tanpa belajar sama sekali. Pokok ngerti-ngerti langsung jadi hebat. Ini rusaknya zaman dulu seperti itu. Orang kemudian dinasti-dinasti mulai dari Abbasiyah, Utsmaniyah dan lain sebagainya, itu rusaknya kenapa? Orang masih belum ngerti, langsung diwarisi. Wah, ini langsung ganti anak kiai. Begitu kiai ini meninggal, anak isi ganteng. Tak belajar sama sekali. Wah, tak iso. Harus belajar, harus mengalami kesulitan juga. Tak gelem soro sama sekali. Harus enak. Dia mana ambil wong tuane. Ojo. Jangan dikasih pelajaran yang sulit-sulit. Kok tambah salah kok nek ngono. Ngajari petel ambek anak. Makanya orang-orang dulu itu kalau mengajarkan ajaran sing sor. Loh, ada murid jamaah pengajian itu punya temannya dia, sugih luar biasa. Dia punya perusahaan. Anaknya begitu lulus kuliah, duduk langsung ditekan perusahaan ini diindah. Ditaruh di perusahaannya orang. Dia nitip ke temannya, kata dia apa? Ajarono anakku sing kerem. Ojo diajari sing enteng-enteng ndak. Ajarono sing kerem. Enggak usah dibayar, aku sing bayar. Enggak usah dibayari, saya yang gaji nanti. Jadi duduk anak dia meneman, ojo diudik. Wah, ngajari anak matel iku. Dadi anake kena titik loro nangis nang wong tuane dia meneman wong. Nah, dadi apa alamat. Maka kemudian perlu prinsip dalam mendidik anak. Penting kok ngono iku. Lho seumpama abi ku ndak tegoan, wah nek abi ndak tegoan dapat dadi kaya ngene. Untung tego. Tadi nangis nang pondok, sampai ngeden kepingin metu, jauh metu sampai habis. Untung, itu mari metu ke pondok, untung jadi. Iku berkata sabar, memang harus. Dia mana? Wah, tadi apa? Alamat. Hati gurunya rodok keren didik, jangan keren. Yang biasa satu iki. Ya selama kerennya itu untuk mendidik dan itu bagus, selama dalam batas wajar. Artinya duduk nyawat bangku ini ya ndak juga. Wis keren biasa dihukum salah ya dihukum biasa. Wis standarnya pendidikan. Ya itu tidak apa-apa. Tambah Anda manja, semakin dia tidak terbiasa dengan udian. Tak terbiasa. Jadi begitu kalau koncone rodok nyelanu didik, langsung nguruti, langsung ngamuk. Kenapa? Dulu ketika orang tuanya diajar yang lembut luar biasa. Iku. Makanya pentingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna idzamil jaza. Balasan yang besar itu tergantung dengan besarnya ujian. Besarnya balasan, besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau seandainya Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Faman radiya, barang siapa yang ridho dari apa yang diuji oleh Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridho daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Senang. Wong mari ujian oleh 100 seneng gurune, ono murid iso ngono seneng. Sama, kalau seandainya orang itu mangkel waman sakhito, dan barang siapa yang mangkel falausum, maka dia mendapatkan murka daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak pantas.
Umpama ada orang guru yang ikhlas luar biasa, ikhlas luar biasa, gak dibayar sama sekali, gak dibayar sama sekali. Dia sudah dengan ikhlasnya bikin soal apa segala macam. Kemudian soalnya dirasa kurang, nah dirasa kurang gampang. Rodok soro didik. Anak-anak yang terbiasa belajar iso kabeh. Kari arek siji tok sing ndak iso, arek siji tok kemudian dia protes, wah ini soalnya terlalu sulit, ndak pantas. Mesti ngamuk. Kenapa? Ndak pantas. Kon bayar piro? Wis ndak bayar sama sekali, ndak ada jasanya, apalagi untuk Allah Taala. Apalagi untuk Allah Ta'ala. Jasa Anda kepada Allah Ta'ala itu apa? Jasa Anda kepada Allah Ta'ala itu apa? Lah kok diuji, kok tiba-tiba ngamuk itu apa? Yang ngasih badannya Allah Ta'ala, yang ngasih rizkinya Allah Ta'ala, yang ngasih jasanya Allah Ta'ala, yang melengkapi kemudian Allah Ta'ala, yang memberikan ruh Allah Ta'ala. Loh, diuji sama Allah Ta'ala. Loh, iku eku. Terus ngamuk. Terus apa urusanmu? Apa yang Anda marahkan? Subhanallah. Dan itu penting. Ada kalanya orang itu kemudian ketika ada meninggal marah luar biasa. Loh, apa yang Anda marahkan? Anda ikut menghidupkan dia, Anda ikut jasa kepada dia, Anda ikut memberikan rezeki kepada dia. Itu semua Allah Ta'ala yang ngasih. Loh kok diambil, kok ngamuk kan? Ya Allah, kok loro-loron gini. Lah, kan bisa sehat itu sapa sing ngekei? Yang ngasih Anda sehat itu siapa? Dan itu fasilitas sudah diberikan berapa tahun sama Allah Ta'ala Anda sehat. Digunakan untuk apa? Balasan Anda kepada Allah Ta'ala, jasamu sama Allah Ta'ala itu apa? Terima kasihnya apa? Ya aku sembahyang 5 waktu. Wajib itu yang dilakoni. Sudah enggak? Loh, orang yang kemudian bangga dengan amalnya, ketika kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang bangga dengan amalnya banyak, amal perbuatan baiknya, kemudian didatangkan oleh Allah Ta'ala, Anda mau masuk surga dengan rahmatku atau dengan ibadatku. Saya masuk surga dengan ibadat ya Allah. Dia merasa ibadat saya lebih sulit dari orang-orang. Saya sholat di saat orang-orang tidur, saya puasa di saat orang-orang tidak berpuasa, saya sholat doa di saat orang-orang lalai untuk bekerja. Saya ini sudah gantung luar biasa. Ya sudah, kata Allah Ta'ala, udah hitung semua ibadatnya. Begitu dihitung semua nikmatnya mata ditunjukkan sama Allah Ta'ala, Anda bisa khusyuk sholat, itu karena Anda diberikan mata oleh Allah Ta'ala. Jadi so berangkat nang masjid itu terima kasihnya sama Allah Ta'ala apa? Jasamu untuk Allah Ta'ala itu apa? Begitu semua ibadat itu dihitung, nikmatnya mata saja ditunjukkan sama Allah Ta'ala, habis semua pahalanya tadi. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tidak ada orang yang masuk surga dengan amal ibadatnya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun Anda ya Rasulullah, wala ana kata Rasulullah SAW, bukan karena Rasul langsung sombong dah. Wala ana kata Rasulullah SAW, illa kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmati, kecuali Allah Ta'ala meliputi saya dengan rahmatnya. Tak oleh sombong, ibadatku segenai Allah, aku sembahyang misalnya ya Allah, sak piro genai sembahyang itu jalu temenan ya Allah Ta'ala, sak piro genai sembahyang. Nah, itu penting. Maka kemudian orang itu dilihat oleh Allah Ta'ala dari amal ibadahnya. Kemudian hadis lanjutannya dari Abu Talha, wa an Anas radhiyallahu an, kana binun di Abi Talha. Jadi ini hadisnya agak panjang dan riwayatnya ada banyak, ada beberapa riwayat. Jadi inti ceritanya kira-kira seperti ini. Ketika pada masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Abu Talha. Oke, dia punya taman. Kalau dulu itu di depan Masjid Nabawi. Kalau sekarang mungkin sudah masuk daerah Masjid Nabawinya karena sudah pelebaran dhisik. Nah, itu termasuk jasanya Abu Talha. Ketika kemudian Abu Talha ini mempunyai anaknya sakit berat luar biasa. Kemudian fakharaja Abu Talha, kemudian Abu Talha keluar untuk bekerja. Mau kerja ya sudah, enggak apa-apa, kata istrinya, Anda kerja berangkat. Kemudian Abu Talha, anaknya gimana? Anaknya enggak apa-apa, nanti saya merawat anaknya. Ya sudah, keluar akhirnya Abu Talha ini tadi. Begitu keluar Abu Talha, faku bisosobi, kemudian langsung meninggal anak ini tadi. Begitu meninggal, kemudian ketika sudah sampai malam, kemudian ya kira biasa untuk kamu bojone, coba saiki waduh ditelepon, mau meninggal ini tidak sabar luar biasa. Istrinya Abu Talha itu orang luar biasa sabarnya.
Ketika Abu Thalha keluar untuk bekerja, kemudian anak ini meninggal, dia meminta tetangga-tetangganya, jangan ada yang lapor kepada Abu Thalha, minta tolong anak ini dirawat. Diadusi sampai selesai, sudah kemudian sampai ada di dalam riwayat yang lain sampai dimakamkan. Nah, di dalam riwayat ini masih belum dimakamkan. Memang kemudian ada beberapa riwayat yang seperti itu. Maka kemudian setelah selesai, sudah kemudian siap ini. Nah, ini kemudian ikut riwayat yang ini dulu sampai kemudian siap untuk dimakamkan. Abu Thalha pulang ketika Isya, sudah malam pulang Abu Thalha. Begitu sudah malam pulang, maka sama seperti biasa diladen, ditanya kemudian anaknya bagaimana anaknya. Maka kemudian ditanya oleh Abu Thalha bagaimana keadaan anaknya. Maka dijawab oleh ibunya Sulaim, huwa askan, maka lebih tenang, askan, keadaannya sudah lebih tenang. Baru ini kan coba rukun tadi kan rame itu, Allah subhanallah. Ya sudah, karena lebih tenang, dianggap sudah tidur sudah oleh Abu Thalha, aman. Akhirnya kemudian diajak disiapkan makanannya oleh Sulaim, sampai kemudian dijak guyonan sampai kumpul. Subhanallah, begitu mari kumpul ditanya, ngobrol. Diomongi oleh Sulaim, ada orang yang ketika dititipi oleh orang lain, titipannya diminta ngamuk deh. Tidak boleh. Wong itu titipan, dititipkan. Padahal itu tukang parkir. Begitu mobilnya dijoko terus dia ngamuk-ngamuk, tidak pantas lah. Yang punya mobil siapa? Yang punya barangnya siapa? Nah, maka kemudian istrinya mengatakan, anakmu titipan Allah Ta'ala. Wah, itu sejemana Allah. Akhirnya kemudian dia pagi lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya apa? Akhirnya sampai kemudian dimakamkan, dikatakan oleh istrinya kemudian warus, makamkan anak Anda, ada di kamar. Dimakamkan betul sama dia. Setelah selesai dimakamkan, paginya dia lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya apa istri saya itu? Anak saya meninggal, saya sudah dikasih tahu sampai kemudian paginya, sampai kemudian malam disiapkan makan, dicak guyonan sampai kumpul. Sampai senang luar biasa. Ditanya sama Rasulullah SAW, harus mulai apa Anda kemudian kemantenan? Iya ya Rasulullah, senang luar biasa. Udah anggap anak tenang, enak ini, tenang berarti sudah aman. Ditanya sama Rasulullah SAW, Arrastumul lailata, apa Anda kemudian kemantenan? Naam ya Rasulullah, iya, didoakan. Niku Rasulullah itu seneng wong koyo ngono iku mau. Dadi cucu tambah berduka, tambah ditangisi bareng. Wah, Anda Rasulullah SAW itu sering menghibur orang-orang, sering menghibur. Bukan tambah ditangisi, tambah didoakan yang baik sama Rasulullah SAW. Allahumma barik lahuma fi lailatikuma. Tambah didoakan dalam riwayat yang lain, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barokah di dalam malam dari hasil yang itu tadi. Kemudian istrinya Ummu Sulaim ini hamil. Nah, semua orang tahu melahirkan anak bernama Abdullah. Kata begitu ketika dia lahir, Anas bin Malik yang kemudian membawakan, Anas ini tadi yang membawakan anak ini tidak boleh masuk kepada dalam mulutnya kecuali dari air liur Rasulullah SAW dulu. Dikowo, tidak disusoni di sini, tidak dikowo. Langsung dibawa di hadapan Rasulullah SAW, ditanya, apa bawa sesuatu? Iya ya Rasulullah, ada tamar, ada kurma. Dikunyah sama Rasulullah SAW, kemudian ditoletkan ke anak ini. Teknik, dan ini ada. Subhanallah, ketika ini sahabat tahu dari anak ini tadi, dari anak yang bernama Abdullah ini tadi punya anak 10. Teko Abdullah ini mau dua anak 10, cucunya Sulaim, semua hafal Quran. Kabeh apa Quran. Nek rumun aku tak sabar-sabarno terus kamu disian, aku dhisik lapo ati kamu. Ini berkatnya orang sabar. Sing lanang sabar, sing wedok sabar dadine kok ngene iki mau. Sabar, ndak iso ndak sabar kepengin anak dadi. Mudah-mudahan anak saya kan ndek ngamukan. Ya delok anak iki mau. Bagi tok wong tuwa kere-keran sawat-sawatan iki, ya ditelok ambek anake. Oh, berarti nanti caranya seperti itu. Ngerekam. Anak itu ngerekam apa yang dilakukan sama orang tua. Makanya abik nek kere-keran ndak tahu nggak pernah di depan anak. Abi itu kalau ada masalah sama Umi sama Mama dulu, nggak pernah di depan orang-orang muda. Ya dan kan ini nggak mudah nang jopo tadi di dalam ambil anak-anak. Nggak ada. Makanya saya sampai sekarang belum pernah kelihatan Abi kira-kira di bujung. Nggak tahu. Nggak pernah kelihatan.
Wis kowe aku terus kan kadang-kadang ono masalah di kamar, tidak diselesaikan di depan anak-anak, pagi disawat to bareng sewajar. Anak itu ngerekam. Oh, kok carane kira-kira kayak ngono. Oh, akhirnya kan kalau anaknya ngamuan, lho kon iku nurut sapa ya nurut bapak. Nurut bapak den boy. Nurut sama mana? Mungkin ya mungkin ya oh dalam doi. Orang tuanya bagaimana? Nah, itu yang direkam oleh. Nah, maka kemudian yang diajarkan dari Aceh sabar luar biasa, sabar. Dari orang tua yang sabar akan memunculkan anak-anak yang sabar luar biasa. Tadi betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.